Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erli Putri Marlina. Saya dari kelas 2B Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Hamzanwadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bangun ruang. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan tentang limas dan prisma. Yang kedua, menyajikan hasil penyelesaian masalah yang terkait prisma dan limas. Ayo kita mulai dari bangun ruang. Bangun ruang adalah bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangunan tersebut. Permukaan yang dimaksud pada definisi tersebut adalah bidang atau sisi. Perpotongan dari dua buah sisi adalah rusuk. Perpotongan 3 buah rusuk atau lebih adalah titik sudut. Nah, yang pertama ada namanya prisma. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki bidang alas serta bidang atas sejajar dan kongruen. Mengapa sejajar dan kongruen? Itu karena sisi yang lainnya adalah berupa sisi tegak yang berbentuk persegi panjang ataupun jajar genjang. Bidang banyak 6 sisinya persegi yang disebut kubus, dan jika barang banyak tersebut memiliki 3 pasangan sisi yang maka disebut balok, dan menyerupai lingkaran akan disebut dengan tabung atau silinder. Jenis-jenis prisma. Yang pertama, prisma segitiga. Sebuah prisma segitiga mempunyai 5 buah sisi. 3 buah sisi berada di samping yang berbentuk persegi panjang, dan 2 buah sisi di atas, serta tahap yang berbentuk segitiga. Bentuk alas dan atapnya akan memiliki ukuran sisi yang sama, serta sebangun mempunyai 6 buah titik sudut, mempunyai 9 buah rusuk. 3 diantaranya adalah rusuk tegak, serta setiap diagonal bidang pada sisinya memiliki ukuran yang sama panjangnya. Adapun rumus volume prisma segitiga rumus volume prisma segitiga adalah volume sama dengan alas kali tinggi dibagi 2 kali tinggi prisma, atau volume 1/2 sisi kali tinggi prisma. Nah, yang kedua, prisma segi 4. Prisma segi 4 adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas dan juga atap, sama halnya dengan prisma segitiga. Namun dalam prisma yang satu ini lebih berbentuk segi 4 dan memiliki selimut pada sisi samping yang berbentuk persegi panjang. Prisma segi 4 ini juga kerap dikenal sebagai kubus. Rumusnya yaitu luas sama dengan 2 kali luas sisi dikali keliling alas kali tinggi prisma, atau volume sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Yang ketiga, prisma segi 5. Prisma segi 5 adalah bangun ruang berongga atau tidak berongga yang dibatasi bangun datar, diantaranya
2 segi 5 sebagai tutup dan alas. Dan alas 6 persegi panjang sebagai sisi tegak. Adapun rumusnya M sama dengan luas alas prisma kali tinggi. Kelilingnya keliling sama dengan 1/2 kali keliling alas kali jumlah rumus tegak prisma. Yang ke B, limas. Dalam geometri, limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi tegak berbentuk segitiga. Jenis-jenis limas. Limas segitiga. Limas segitiga adalah bangun ruang yang mempunyai sisi alas berbentuk segitiga dan mengerucut ke satu titik sehingga berbentuk sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Adapun rumusnya, volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi, atau volume sama dengan 1/3 1/2 kali luas kali tinggi segitiga kali tinggi. Yang kedua, limas segi 4. Limas segi 4 yaitu limas dengan alas segi 4 dapat berupa persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, layang-layang, dan trapesium. Rumusnya yaitu keliling sama dengan 4 kali sisi kali L. Yang ketiga, limas segi 5. Limas segi 5 merupakan jenis limas yang memiliki alas berupa segi 5. Rumusnya yaitu luas sama dengan 2 kali luas alas kali keliling alas kali tinggi prisma, atau luas sama dengan 2 kali alas kali tinggi, atau luas sama dengan 2 kali alas kali tinggi dibagi 2 ditambah keliling alas kali tinggi prisma tersebut. Dari pembahasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa bangun ruang merupakan objek-objek 3 dimensi yang memiliki volume dan luas permukaan. Berbagai jenis bangun ruang seperti kubus, balok, prisma, tabung kerucut, dan bola memiliki karakteristik dan rumus perhitungan yang berbeda-beda. Memahami sifat-sifat dan rumus untuk menghitung volume serta luas permukaan bangun ruang itu sangatlah penting dalam mempelajari geometri dan menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam bidang arsitektur, rekayasa, sains, dan matematika, atau terapan lainnya. Dalam menguasai konsep dasar bangun dasar. Mungkin teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan tadi, atau kurang jelasnya saya mohon maaf. Kita
kita sebagai manusia biasa pasti ada kesalahan atau hilaf. Baik, mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.